Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini kita akan membahas tentang penjualan angsuran, di mana di sini untuk transaksi penjualan yang dilakukan itu pembayarannya itu tidak dibayar sekaligus, melainkan dibayar secara cicilan, secara berangsur, sehingga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh si pembeli kepada penjual. Nah, untuk penjual angsuran ini karena dicicil maka sifatnya termasuk ke penjualan kredit. Untuk penjualan angsuran ini bisa berupa barang bergerak, bisa juga barang yang tidak bergerak, tergantung dari jenis barang yang ditransaksikannya. Nah, untuk jangka waktu pembayaran misalkan bisa kurang dari setahun atau lebih dari setahun. Kalau sepertinya semakin lama pelunasan itu dilakukan, maka akan semakin besar jumlah angsurannya dan akan semakin besar juga jumlah bunga yang harus dibayar. Namun untuk di perhitungan sekarang itu kita menghitung penjualan angsurannya, pembayarannya dengan mengabaikan si bunganya. Di sini ada pengakuan laba kotor dari penjualan angsuran, karena kan ketika kita melakukan suatu transaksi penjualan, maka laba yang harus kita akui harus berdasarkan realisasinya, harus sesuai dengan kenyataannya. Kalau seperti yang kita mengakuinya terlalu besar di awal, maka itu kita akan mengalami penggelembungan laba di awal periode. Tapi semakin sananya itu akan semakin sedikit pengakuan labanya. Maka dari itu, untuk pengakuan laba kotornya itu ada beberapa metode yang bisa kita pilih. Untuk dasar pengakuan laba kotornya itu kan ada dua bagian ya, ada berdasarkan transaksi dan yang kedua berdasarkan realisasi. Kalau berdasarkan transaksi itu kalau kita ngejual hari itu maka laba langsung diakui pada hari itu juga karena transaksi berlangsung pada hari itu. Contoh tanggal 1 Januari ada transaksi penjualan 100 juta, meskipun dibayarnya kredit tapi si laba tetap diakui di tanggal 1 Januari itu. Tapi kalau kita mengajukan ke dalam laba realisasi, maka kita mengakui isi laba yang tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Nah, untuk pengakuan jumlah uang yang diterimanya itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita mengakui dulu kosnya. Setelah kos atau HPP yang terpenuhi, barulah kita mengakui si labanya. Untuk yang kedua, kita mengakui dulu laba kotornya, baru kita mengakui kosnya. Tapi untuk yang ketiga, itu kita mengakuinya secara gabungan. Nah, untuk contohnya di sini tanggal 1 Oktober tahun 2009, PT Andromeda menjual rumah, harga jualnya 50.000, harga pokoknya 30.000, uang muka 10.000, dan sisa pembayaran menggunakan wesel seharga 40.000 karena di sini ada pembayaran di muka senilai 10.000. Untuk sisa pembayaran tersebut diangsur sama 10 kali per semester dan ada biaya komisi 1.500 serta bunganya 12%. Ketika di sini tanggal 1 Oktober terjadi penerimaan transaksi penjualan rumah sebesar 50.000, maka di sini muncul piutang angsuran karena jenis piutangnya itu bukan piutang yang langsung lunas, tetapi langsung piutangnya dicicil sehingga ada namanya piutang angsuran. Di kreditnya ada rumahnya berkurang. Nah, kalau untuk di sini si laba penjualan rumahnya langsung diakui di jurnal. Kalau seperti yang tadi diakui, maka kita akan mengakui jurnalnya seperti jurnal penjualan pada umumnya. Namun kalau untuk angsuran itu si laba penjualannya itu diakui terlebih dahulu, sehingga di sini piutangnya 50.000, rumahnya sesuai harga pokoknya, dan ada pengakuan laba penjualan sebesar 20.000. Di sini si perusahaan mengakui labanya berapa persen? Labanya 40% dari harga perolehan. Kita bisa melihatnya dari si labanya 20.000 dibagi dengan si harga jualnya 50.000 sehingga persentase perolehan labanya 40%. Nah, persentase ini nantinya akan kita gunakan ketika kita mengalokasikan ke cost dan ke profitnya. Lalu yang kedua, ketika kita menerima uang muka, ada penerimaan kas di debit, lalu di kreditnya piutang angsurannya berkurang senilai 50.000 karena selain si pembeli membayar kas, dia juga menyerahkan wesel. Maka di sini piutang angsuran berkurang, tetapi muncul piutang wesel. Dan kewajiban si pembeli di sini membayar weselnya, bukan membayar piutangnya. Tetapi kalau si pembeli tidak menyerahkan wesel, maka di
di sini tidak akan hilang si piutang angsurannya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada biaya penjualan 1.500, di debitnya ada biaya penjualan, di kreditnya ada kas. Dan yang ketiga 1 Desember, di saat akhir periode pelaporan ada penyesuaian yang bisa kita lakukan. Karena apa kita harus melakukan penyesuaian? Karena kita karena kita selaku penjual memegang bunga yang memegang wesel yang sudah diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian kita harus mengakui adanya bunga atas kepemilikan si wesel tersebut. Berapa bunganya? Di sini untuk bunganya persentasenya 12% dikalikan dengan nominal wesel yang tersisa. Karena di sini 40.000 ya, weselnya 40.000 dikalikan dengan 3/12. 3-nya dari bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan per 12 bulan. Maka diperoleh hasil 1.200. Namun di sini tanggal 31 masih ada pengakuan piutang bunga, belum ada pengakuan kas karena bunganya itu akan dibayarkan di awal tahun. Lalu di tanggal 31 karena di sini raba realisasinya ini dasarnya menggunakan realisasi sehingga tadi ya langsung diakui di atas. Lalu yang selanjutnya ada pengakuan jurnal penutup. Di sini ada kita harus menutup semua akun yang bersifat temporer. Ada yang pendapatan, ada juga yang beban. Tinggal dibalik-balik aja si pendapatan di debit, beban itu menjadi di kredit. Sisanya dimasukkan ke rugi laba atau income summary, nominalnya sekian ya. Lalu yang tanggal seterusnya. Untuk tanggal 21 Januari 2020 di tanggal besoknya, di sini kan ada pendapatan bunga ya tadi karena kita harus mengembalikan dulu nih melakukan jurnal pembalik dulu atas penyesuaian bunga yang terjadi di bulan Desember. Pembaliknya tinggal dibalikan saja. Kalau tadi di penyesuaian itu piutang bunga di debit kriteria pendapatan bunga, maka pada saat refreshing entries atau jurnal pembalik itu di debitnya ada pendapatan bunga dan di kreditnya ada piutang bunga senilai yang tercantum di jurnal penyesuaian. Di tanggal 1 April ada penerimaan angsuran nih karena di sini sudah mulai si angsurannya dibayar 20 kali per semester, berarti setiap 6 bulan sekali. Kalau kita menghitung dari mulai Oktober, berarti kan 6 bulan selanjutnya itu di bulan April. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret akhir. Berarti kan tanggal 1 April itu pas di bulan ke-6. Sehingga di sini ada penerimaan kas senilai 4.400 dari mana? Dari cicilan si piutang weselnya yang 2.000, lalu pendapatan bunganya 2.400. Kenapa nih piutang weselnya 2.000? Karena di sini kan tadi ada piutang weselnya itu kan jumlahnya 40.000 diangsur 20 kali. Berarti kan 40.000 dibagi 20 dapatlah di sini 2.000 di setiap pembayaran semesternya. 2.000 karena di sini sudah dibayar 2.000 sehingga pada saat kita menghitung bunga di sini ada kita harus menghitung bunga seperti kita menghitung bunga pada umumnya. Jangka waktunya berapa bulan? Berarti kan dari mulai Oktober sampai April itu kan 6 bulan. 6 per 12 dikali 12% dikali 40.000. Sini 2.400. Lalu angsuran kedua di bulan Oktober. Dari April ke Oktober kan 6 bulan. Sama juga ada penerimaan kas, pengurangan piutang wesel, dan pengakuan pendapatan bunga. Piutang weselnya berkurang 2.000 karena dicicil ya, dibayar pada bulan Oktober tersebut. Untuk menghitung bunganya, sama seperti yang tadi 6 per 12 dikali 12% dikali 38. Kenapa 38? Karena di jumlah wesel yang 40.000 itu sudah dicicil 2.000, maka tinggal 38.000 sehingga untuk bunganya itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya 2.400 tapi yang untuk di bulan Oktober 2.280. Untuk pengakuan penyesuaian itu sama seperti yang tadi, debitnya ada piutang bunga, di kreditnya ada pendapatan bunga. Namun nominalnya harus sesuai dengan jumlah si weselnya karena sudah dibayar 2 kali yaitu di bulan April sama bulan Oktober, maka nilai wesel piutang wesel yang tersisa tinggal 36.000. Sehingga piutang bunganya untuk bulan Desember hanya 1.080. Untuk tanggal Untuk di akhir pelaporan ada jurnal penutup. Kita melihat dari semua akun-akun yang ada di sini mana aja yang termasuk ke dalam jurnal penutup. Ada pendapatan
saja, pendapatan bunga saja. Maka di sini pendapatan tadi kan saldo nominalnya di kredit sehingga menjadi di debit. Dijumlahkan wae di sadayananya.